Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Ridwan. Ya, oke. Hari ini kita berjumpa lagi pada hari Senin tanggal 8 ya, tanggal 8 November tahun 2021. Kita akan lanjutkan pelajaran kita di tema 4, subtema 4. Nah, target saya minggu ini ya sudah selesai semuanya tema 4, dan besok hari Jumat ya saya rencanakan kita ulangan tema 4 ya. Menurut kabar dari Pak Perdana selaku kesiswaan ya, itu kita insya Allah PAS atau ujian akhir semester ya, penilaian akhir semester 1 itu pada bulan Desember insya Allah tanggal 2 ya. Jadi tanggal 2 Desember itu kita sudah semesteran. Nah, setelah semesteran nanti kita akan tompo rapot ya, terima rapot, dan biasanya liburan ya, liburan selama 2 minggu biasanya. Naik kelas. Naik kelas ya, belum naik kelasnya kalau semester 2, PAS semester 2 ya. Ini kan baru PAS semester 1. Nah, kalau harapan saya semester 2 ini sudah tidak ada daring-daring lagi ya. Kita sudah tatap muka 100%. Nah, gitu saya harapan kita semuanya ya, mungkin begitu. Sudah tidak ada shift pagi, siang. Nah, semoga saja begitu. Ya. Dan kemarin minggu lalu itu pun kita kan sudah ya sama-sama tahu ya semuanya bahwa minggu lalu kita kan terpaksa harus belajar di rumah lagi. Karena apa? Karena ada edaran dari Dinas Pendidikan Kota ya, bahwa kita harus belajar di rumah masing-masing. Lah mengapa? Karena ada ya, kalau tidak salah itu di beritanya di koran itu ya, di koran-koran di Suara Merdeka itu ada beberapa siswa di berbagai sekolah yang terkena ya, kena virus COVID begitu ya, atau menunjukkan gejala gitulah tepatnya ya, ada menunjukkan gejala COVID gitu. Nah, untuk mengantisipasi supaya kita tidak kena juga, yaitu kita diminta untuk belajar di rumah kemarin itu. Nah, sekarang kemarin keluar edaran ya, besok pagi kalian bisa untuk datang lagi ke sekolah, tapi masih sama ya, yaitu kita harus pakai masker. Ya, maksudnya harus tetap ini Jaga sesi 1, sesi 2 ya, masih sesi 1, sesi 2 gitu ya. Besok pagi ya, masih sesi 1, sesi 2, dan masih hari Selasa dan hari Kamis ya. Ya, tapi enggak apa-apa ya, kita syukuri saja ya, yang penting kita semuanya sehat ya, dan tidak ada yang terkena virus corona. Itu aja sudah alhamdulillah ya bagi kita gitu. Oke anak-anak, mungkin itu ya yang
bisa saya sampaikan untuk awalan ya pertemuan kita hari ini. Mari kita mulai saja pembelajaran kita dengan berdoa bersama-sama. Ya, bolehlah dipimpin oleh Mas Arif ya, silakan. Arif, silakan dipimpin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Syarif, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah berdoa secara khidmat ya. Mudah-mudahan dengan doa kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Pembelajaran kita hari ini berlangsung dengan lancar tanpa ada kendala. Baik, kita lanjutkan ke pembelajaran 4 ya, seperti yang kalian tahu yang ada di layar ya. Silakan buka halaman berapa ini? 135 ya, 135. Mari kita buka bersama-sama. Kita masuk ke pembelajaran 4. Ikut membangun negara ya. Ikut membangun negara. Saya besarkan dulu ya. Dengarkanlah gurumu membaca teks berikut ini. Ya, siapa yang mau jadi guru? Ya, Mas Pandu mau jadi guru ya. Oke, kita kita dengarkan. Ya. Berapa, Pak? Ini aja yang ada di layar ini ya. Halaman 135. Ya, silahkan Mas Pandu. Ya, baca dengan keras dan teman-teman silahkan menyimaknya dengan seksama. Silakan. Ikut membangun negara. Pemerintah Indonesia terus melakukan pembangunan. Hasil pembangunan tersebut diantaranya adalah jalan, sekolah, dan rumah sakit. Semua itu dibangun oleh pemerintah demi membangun negara agar maju dan sejahtera. Sebagai warga negara, kita memiliki hak untuk memanfaatkan semua hasil pembangunan. Contoh hak tersebut adalah sebagai berikut. Kita mendapat ilmu di sekolah-sekolah. Kita dapat memperoleh layanan kesehatan di rumah sakit. Kita dapat bepergian melalui jalan raya dengan nyaman. Sebagai warga negara, kita juga berkewajiban ikut membangun negara. Kita tidak perlu ikut bekerja dalam pembangunan jalan, sekolah, ataupun rumah sakit. Kewajiban kita adalah sebagai berikut. Ikut menjaga dan merawat jalan raya, rambu lalu lintas, sekolah, dan rumah sakit. Menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, terima kasih ya. Kita sudah membaca sebuah teks yang berjudul Ikut Membangun Negara ya. Seperti yang sudah saya jelaskan kemarin ya, kita memiliki hak dan kewajiban sebagai seorang anak di rumah, sebagai seorang siswa di sekolah, sebagai warga di masyarakat, dan sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Jadi dalam teks ini, dalam teks yang berjudul Ikut Membangun Negara, kita tahu bahwa
dari beberapa pembangunan ya, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah atau negara itu menghasilkan tempat-tempat publik ya, seperti apa kemarin? Jalan, sekolah ya, rumah sakit, kemudian apalagi kemarin ya, sekolah, rumah sakit, terus apalagi jembatan ya, halte dan sebagainya. Nah, semuanya itu dibangun oleh pemerintah tujuannya apa? Tujuannya untuk membangun negara agar semakin maju. Agar semakin maju dan sejahtera rakyatnya ya. Kalau kita lihat berita ya, di di Papua, kemudian di Sumatera, di Kalimantan ini juga sudah mulai dibangun jalan-jalan ya, dibangun jalan-jalan sehingga barang-barang bisa lebih mudah dikirimkan ke sana ya. Pembangunan jalan karena sudah semakin bagus ya, maka sekarang kita kalau mengirimkan barang ke sana transportasinya menjadi lebih mudah dijangkau ya. Beberapa tahun yang lalu ya, seperti Sumatera, kemudian Kalimantan, dan mohon maaf apalagi Papua ya, itu sangat sulit sekali dijangkau. Ya, kita sering mendengar ya, ada anak-anak itu kalau mau pergi ke sekolah harus berjalan berkilo-kilometer ya, naik turun bukit ya, bahkan ada yang menyeberang sungai. Nah, sekarang kalau dengan dibangunnya jalan itu ya, anak-anak bisa sekolah, bisa lebih mudah ya, datang ke sekolah ya, mau ke pasar ya, mau ke rumah sakit untuk berobat dan sebagainya, itu menjadi lebih mudah. Nah, kita sebagai warga negara ya, meskipun kita tinggalnya di Jawa ya, tapi kan pembangunan itu kan untuk seluruh negara secara nasional ya. Kita memiliki hak dan juga kewajiban. Nah, hak kita apa saja? Boleh menggunakan fasilitas-fasilitas umum. Menggunakan fasilitas hasil pembangunan itu ya. Ya, seperti jalan ya, kemudian rumah sakit, sekolah itu ya. Bahkan di sekolah-sekolah negeri itu sekarang sekolahnya gratis ya, sekolahnya gratis sekarang di sekolah-sekolah negeri itu ya. Nah, cuman untuk yang swasta kita masih belum gratis ya, dan hanya mendapat bantuan operasional ya untuk sekolah, untuk misalnya untuk penyelenggaraan pendidikan, untuk membeli alat tulis dan sebagainya. Nah, gitu ya anak-anak ya. Ya. Baik. Nah, pertama kita mendapatkan ilmu di sekolah-sekolah, itu hak kita. Baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta, kita berhak mendapatkan ilmu, ya, berhak mendapatkan pendidikan, berhak mendapatkan pengajaran. Nah, kita berhak untuk belajar di sekolah-sekolah, ya. Ya. Kalau dulu sekali waktu Pak Rifan kecil itu ada namanya wajib belajar 9 tahun. Jadi 9 tahun sampai SMP ya. SD 6 tahun, SMP-nya 3 tahun ya. Nah, mungkin sekarang sudah sampai 12 tahun ya, sampai tamat SMA. Ya, itu hak kita. Ya, dan negara itu menyediakan dana atau biaya yang besar untuk penyelenggaraan pendidikan. Nah, gitu di negara kita. Terus hak yang kedua, setelah mendapat pendidikan, kita mendapatkan apa? Mendapatkan fasilitas kesehatan. Iya, mendapatkan fasilitas kesehatan. Ya, ada BPJS sekarang. Ya, tahu enggak BPJS itu? Enggak.
Itu semacam kartu Indonesia Sehat ya. Oh. Kartu Indonesia Sehat ya. Jadi kita bisa berobat secara gratis dengan menggunakan BPJS gitu ya. Tapi penyakit-penyakit tertentu ya atau sakit-sakit tertentu ya, tidak semua sakit itu bisa ditanggung oleh BPJS. Nah itu BPJS itu kita setiap bulan itu membayar ya iuran. Kalau yang pegawai negeri ya bapaknya ibu, bapak dan ibunya itu dosen atau apa tentara, polisi ya gitu bisa langsung dipotong gajinya ya untuk iuran BPJS gitu ya, iuran kesehatan tadi. Meskipun sehat tetap membayar karena apa? Kita nggak pernah sakit tapi kok iuran terus. Enggak apa-apa karena apa? Untuk membantu saudara-saudara kita yang kebetulan sedang sakit. Ya, setiap bulan harus berobat ya. Bahkan setiap minggu harus berobat ya. Kalau ada yang sakit ginjal, sakit jantung ya. Itu. Ya. Jadi meskipun kita sehat, kalau kita masih membayar BPJS ya kita bersyukur saja, bersyukur alhamdulillah kita sehat ya, gitu. Daripada sakit dapat berobat gratis tapi kita sakit ya. Nah, mungkin saudara-saudara kita ya ada yang sedang sakit seperti itu ya dan dibantu oleh BPJS. Oke, itu layanan kesehatan ya, berobat sekarang gratis, bahkan ada bantuannya ya, ada bantuannya bahkan gratis ya. Terus yang ketiga apa? Kita dapat bepergian melalui jalan raya dengan mudah, dengan nyaman, dengan mudah. Ya, jadi negara itu kok bisa ya membangun jalan-jalan itu uangnya dari mana ya? Dari warga negara. Iya, dari pendapatan negara itu ya ada yang bukan dari pajak dan ada yang dari pajak. Nah, kalau yang dari pajak itu ya salah satunya ya dari kita ini ya, kita ini membayar pajak. Banyak sekali ya. Misalnya kalau kita punya sepeda motor ini. Punya sepeda motor misalnya ya. Itu kan setiap tahun membayar pajak. Ya, pajak kendaraan bermotor. Kalau yang punya rumah misalnya, itu juga membayar pajak bumi dan bangunan misalnya. Ya. Kemudian kalau kita misalnya apa ya, mendapat hadiah itu ya, kita juga membayar pajak. Nah, pajak-pajak itu nanti masuknya kemana? Diberikan kepada siapa? Pemerintah. Diberikan kepada pemerintah. Untuk apa? Untuk membangun fasilitas. Iya, untuk melakukan pembangunan. Ya. Untuk pembangunan ini jalan raya, sekolah-sekolah, rumah sakit dan sebagainya. Nah, jadi sekolah-sekolah negeri, jalan-jalan itu ya yang membangun semuanya kita ini ya. Rakyat itu turut iuran membangun jalan-jalan. Nah, oleh sebab itu ya kita juga memiliki kewajiban. Itu apa? Menjaga fasilitas negara. Menjaga fasilitas negara itu. Ya, menjaga merawatnya. Ya setidaknya jangan merusak atau mengotori ya. Karena fasilitas negara itu yang membangun kan kita, yang membuat kan kita juga kan tadi ya. Iya. Karena kita juga ikut membayar pajak. Ya, ikut urunan untuk pembangunan, masa kita sudah iuran ikut membangun malah kita rusak sendiri. Ya. Ya. Caranya gimana?
merawat fasilitas tersebut. Kalau di sekolah gimana? Menjaga kebersihan sekolah. Menjaga kebersihan sekolahnya. Jangan mencoret-coret temboknya. Tidak usah menendang-nendang kursi, ya, melempar-lempar kursi, ya, menendang-nendang apa ini pintu, ya, supaya tidak cepat rusak. Nah, begitu ya. Kemudian di jalanan, ya, di halte itu sering kita lihat ada apa ini coret-coret ya. Iya. Dan lampu-lampu taman itu kadang-kadang tidak dirusak, bahkan dicuri, ya, diambil, kemudian dipecah dan sebagainya. Seperti kurang kerjaan begitu ya. Padahal dia ikut membayar itu ya, membayar pajaknya, ikut membangun negara itu. Ya, tidak apa-apa. Memang orang karena nggak tahu ya gitu ya. Orang kalau nggak tahu ya gitu. Oke, sekarang mari kita baca lagi nih. Ikut menjaga dan merawat jalan raya, rambu lalu lintas, sekolah dan rumah sakit. Kemudian menjaga kebersihannya, tidak buang sampah sembarangan. Kemudian yang ketiga, kita taati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kita taat pada aturan, ya. Karena pemerintah itu ya pasti ya siapapun yang memerintah kita, ya presiden sekarang atau presiden yang sebelumnya atau besok beberapa tahun lagi sudah ganti presiden, pasti ingin memajukan negara kita, ingin memajukan negara kita, ingin menyejahterakan rakyat Indonesia. Maka kita taati peraturan pemerintah. Ya. Nah, sekarang kalian tulis dulu ya, apa saja hak dan kewajiban yang ada pada teks tadi. Kemudian selain itu, hak dan kewajiban yang sudah kamu lakukan. Ya, silakan. Tulis dulu berapa menit waktu yang kalian butuhkan. 5 menit. Ya, oke, 5 menit ya. Sampai pukul 9.32. Yo. Ya, silakan. Ya, gimana? Ya. Oke, sebentar ya.
Ya sudah. Siapa yang sudah? Saya. Hak dan kewajiban yang ada di situ dulu. Yang ada di teks tadi, haknya apa saja? Sudah. Ya. Saya sudah. Ya, apa? Haknya yang pertama. Silakan. 1. Mendapat ilmu di sekolah. Ya, haknya dulu ya. Mendapat ini sebentar saya tak ini dulu. Kita geser aja. Hak mendapat ilmu di sekolah. Alhamdulillah. Terus yang kedua, Mendapatkan pelayanan kesehatan. ya pelayanan kesehatan. Terus yang ketiga, Dapat berpergian melalui jalan raya. ya bepergian jalan raya. Ya, itu yang ada dalam teks tadi ya. Alhamdulillah. Sekarang kewajibannya Menjaga dan merawat jalan raya sekolah tempat umum. menjaga dan merawat tempat-tempat umum ya. Atau fasilitas umum tadi ya. Ya, terus Menjaga kebersihan lingkungan. menjaga kebersihan lingkungan. Terus yang ketiga, Mentaati peraturan yang ditetapkan sekolah. ya menaati peraturan yang ditetapkan oleh ini ya. Nah, sekarang tuliskan hak yang telah kamu dapatkan dan kewajiban yang telah kamu lakukan. Ya, sekarang yang tidak ada dalam teks ya, tetapi sudah kamu dapatkan itu kalau hak dan kewajiban yang sudah kamu lakukan. Apa? Apa saja yang sudah kamu dapatkan? Nah, yo 1. Kewajiban yang sudah kamu lakukan sama hak yang sudah kamu dapatkan. Ya, silakan. Oh iya, kuning apa? Kuning, warna apa? Yo, siapa coba menjawab? Yo, yang sudah kamu dapatkan apa haknya? Mendapatkan pendidikan. Ya, Pandu, silahkan. Bisa berkendara dengan aman jika ingin berpergian dengan jarak yang jauh. Ya, apa ini hak ya? Ya,
berkendara dengan aman di jalanan. Oke. 2. Mendapatkan pendidikan. Ya, sudah mendapatkan pendidikan di sekolah-sekolah, ya. Baik. Apalagi? Mendapat fasilitas kesehatan jika kita sedang sakit. Fasilitas kesehatan ketika kita sedang sakit, ya. Fasilitas kesehatan ketika sedang sakit. Ya, oke. Ini haknya. Ada lagi hak yang lain, masih banyak. Yo, apalagi? Bisa menggunakan fasilitas umum. Ya, menggunakan fasilitas umum. Ya. Ya, oke. Sekarang kewajiban yang sudah kamu lakukan. Ya, yang sudah kamu lakukan. Silakan. Yang sudah kamu lakukan sekarang. Tidak mengotori tempat yang sedang digunakan oleh kita. Ya, tidak mengotori. Berarti menjaga kebersihan ya, berarti ya. Iya. Ya, oke. Terus yang kedua, Membayar iuran BPJS. membayar iuran BPJS. BPJS ya, atau iuran kesehatan ya. Ya, oke. Terus Tidak merusak fasilitas umum. tidak merusak fasilitas umum ya. Fasilitas umum ya. Anak-anak saya izin ke belakang ya. Ya. Ini kalian kerjakan dulu inilah apa? Saya kok. Ini halaman 136. 136 sama 137 ya. Ya, maaf ini saya mau ke belakang dulu sebentar. Ya. Ya, Pak. Ini ada yang lebih enak. Kakak, mana kakak? Kakak. Aku.
Subscribe-nya sampai berjumpa di video berikutnya. Membagi.
Tahu tidak? Bisa udah selesai nih. Lama banget. Parpan baru datang selesai nih. Lama banget, Arifan. Parpan baru datang nih. Halo anak-anak, sudah selesai? Udah. Ya, oke. Maaf ya, agak lama tadi di belakang saya. Aduh. Oke, untuk yang ini dulu ya. Ya. Lengkapi pernyataan. Ya, kita coret kata yang kurang tepat atau yang tidak tepat. Ya. Siapa mau nih? Saya. Syarif ya? Ya. Ya, nomor 1. Panggilan untuk Azio. Sekali lagi, panggilan untuk Azio kelas 4 sudah dijemput. Ya, Syarif 1. Yuk. Nomor 1. Kewajiban harus dilakukan sebelum setelah yang dicoret setelah. Ya, benar. Ya. Kewajiban itu harus dilaksanakan sebelum ya. Sebelum kita mendapatkan hak. Ya, misalnya kalau di rumah ya, kalau kita pengen disayangi oleh orang tua ya kita hormat sama orang tua. Ya, patuh sama orang tua. Baru minta uang jajan, ya. Begitu ya. Nomor 2, Reski silahkan. Siapa lagi nih? Menaati peraturan pemerintah merupakan kewajiban setiap warga. Ya, kewajiban. Ya, kita coret haknya ya berarti ya. Ya, menaati peraturan itu merupakan kewajiban dari setiap warga negara. Syarat nomor 3. Pembangunan dilaksanakan untuk memenuhi hak warga negara yang coret dan lain. Ya, untuk memenuhi hak warga negara. Ya, misalnya pembangunan fasilitas-fasilitas tadi ya, pendidikan, kesehatan, ya, transportasi dan sebagainya. Oke, siapa lagi nih yang mengangkat tangan? Belum ada yang lain ya? Saya. Ya, boleh, silakan. Nomor 4. Membangun negara merupakan tugas pemerintah saja atau seluruh warga negara? Jawabannya
Seluruh warga negara. Iya, seluruh warga negara dengan cara masing-masing, ya. Ya, dengan caranya masing-masing. Kalau pelaksananya mungkin ya pemerintah ya yang membangun itu atau Kementerian Pekerjaan Umum ya. Itu kalau membangun infrastruktur transportasi dan sebagainya. Tapi kalau membangun misalnya pembangunan dalam bidang pendidikan ya ada lagi yang lain ya, bukan hanya PUPR gitu ya. Yang jelas seluruh warga negara itu harus ikut serta melaksanakan pembangunan. Kalau kita sebagai siswa ya kita belajar dengan rajin, dengan tekun ya. Sehingga kelak pada masa depan ya kelak kita dewasa kita mampu memberikan sumbangsih bagi negara kita ya. Oke, nomor 5, nomor terakhir ini. Reski lagi ya. Pembangunan dilakukan agar negara Indonesia menjadi maju. Iya, tentu saja menjadi Maju. ya. Mosok menjadi terbelakang ya. Oke anak-anak, ini sudah menunjukkan pukul 9.57 ya. Jam lagi yang 10. Ya, kita lanjut dulu ya. Tadi sempat terpotong waktunya. Oke. Ya, Pak ini Nizam kok enggak ada? oh ya nanti tanya Nizam ya. Besok. Nizam enggak menghubungi saya ini. Oke, anak-anak, ini di sini ada perintahnya amati percakapan. Judulnya penyuluhan kesehatan. Sebutkan kalimat yang menunjukkan saran. Ya, nanti jadi kita cari kalimat manakah yang menunjukkan saran. Terus apakah saran itu selalu kamu lakukan? Ya, saran itu kalau sudah ketemu apakah selalu kamu lakukan? Terus kalau kamu lakukan itu pendapatmu apa? Bagaimana pendapatmu? Kalau tidak kamu lakukan atau belum kamu lakukan, mengapa? Berikan pendapatmu. Nah, yang jelas kita harus menemukan terlebih dahulu kalimat saran yang dimaksud. Ya, oke. Akan saya besarkan sebentar. Oke. Ya, oke. Bacalah teks percakapan berikut ini. Judulnya adalah penyuluh kesehatan. Ada berapa tokoh ini? Ada Dokter Santi, ada Adu, ada Cika, dan ada Panji. 1, 2, 3, 4. Ya, oke. Yang menjadi Dokter Santi siapa nih? Siapa yang mau menjadi Dokter Santi? No. Oh ini Kirana ya. Kirana jadi Dokter Santi ya. Ya, oke. Sekarang yang jadi Adu siapa? Saya. Ya. Ya Bu, gimana? Ini sedang mengajar. Syukuran dan Sebentar ya anak-anak. Oh, okay. Siapa itu, Pak? Ini Bu Puji. Terima kasih Bu. Bu Puji wali kelas 3C. Terima kasih. Iya, oke. Yang jadi Dokter Santi tadi Kirana ya. Kirana jadi Dokter Santi. Kemudian yang jadi Adu siapa ini? Wah, ini banyak sekali. Ya. Rafa bisa? Bisa. Oke, Rafa. Ini Panji. Oke, ini saya tulis di sini ya. Ini Dokter Santinya, ini Kirana. Panjinya siapa, Pak Panji? Ini sebentar, Adunya. Yang Adu ini Rafa. Oke. Terus ya jadi Cika. Siapa nih Cika? Saya. Panji Pak Panggilan Panji. Benar. Ya, yang belum ini.
Ya, Naisila ya jadi Cika. Saya Pak. Se. Saya. Kita bagian. Saya. Sangat banyak. Lah. Ya, satu lagi yang jadi Panji. Panji. Saya Pak, saya. Tadi gantian teman-teman yang belum. Ya, teman-teman yang belum. Yo, Panjinya Pandues ya. Pandu pas banget Pak. Panji karo Pandu ya. Ya, oke silakan. Kirana. Ini yang hari ini yang baca teksnya. Siapa yang mau ini? Saya. Jadi naratornya. Kirana kan sudah sama Naisila gimana sih? Ya, oke Renata. Ini yang baca teksnya, yang baca narasinya ini Renata ini. Ya, ini yang baca ini Renata. Yo, silahkan. Penyuluhan kesehatan. Hari ini sekolah kita diadakan penyuluhan kesehatan. Penyuluhan kesehatan merupakan pelayanan kesehatan untuk anak sekolah. Penyuluhan dilakukan oleh Dr. Sandi. Dr. Sandi menjelaskan tentang membeli jajanan yang sehat. Berhati-hatilah dalam memilih jajanan. Bila tidak berhati-hati, kita dapat terkena penyakit. Bagaimana caranya kita memilih jajanan yang sehat, Bu? Memilih jajanan yang sehat tidaklah sulit. Kita sebaiknya memerhatikan jajanan yang akan kita beli. Apa maksudnya memperhatikan jajanan yang akan kita beli, Bu? Pertama, jangan membeli jajanan dari tempat penjualan yang kotor. Kedua, jangan membeli makanan dan minuman yang berwarna mencolok. Lalu apa lagi, Bu? Perhatikan pula apakah makanan atau minuman berbau aneh ataupun berlendir. Makanan dan minuman yang seperti itu berarti telah basi. Ya, oke. Ini Bu Dokter ini. Bu Dokter Kirana ini sedang melakukan penyuluhan di sekolahnya siapa? Sekolahnya Cika. Ya, tentang apa? Memilih jajanan yang sehat. Nah, terus bagaimana toh cara memilih jajanan yang sehat itu? Nah, dengan cara memperhatikan jajanan yang akan kita beli, kita perhatikan. Jadi tidak langsung dibeli terus dimakan gitu aja. Diperiksa terlebih dahulu, kita perhatikan dulu. Ya. Terus dari tempatnya dulu, jangan beli di tempat yang kotor ya. Kemudian misalnya gini, misalnya di pinggir jalan ya, di pinggir jalan yang banyak sekali asap kendaraan bermotor, sudah gitu tidak ditutupi lagi ya. Kan ada juga itu ya mungkin roti atau gorengan atau nasi ya, enggak ditutup di pinggir jalan ya. Seperti itu menurut kalian itu sehat atau tidak? Itu kalian perhatikan tempatnya ya. Tapi enak Pak ya, enak ya, di lidah enak, tapi di perut untuk kesehatan kita Tidak. enggak enak ya, tidak bagus ya. Ya sebaiknya ya di pinggir jalan ya enggak apa-apa, tapi yang kita lihat apakah di situ kena asap apa enggak, asap kendaraan bermotor apa enggak, ditutupi atau enggak, nah, kan itu ya, gitu ya. Terus setelah itu
kita perhatikan makanannya sekarang, ya. Warnanya gimana? Mencolok apa enggak? Nah, kalau mencolok itu bisa jadi dikasih pewarna buatan. Ya, pewarna kalau pewarna makanan enggak masalah. Ya, kadang-kadang pewarna tekstil ya. Ya. Itu kalau kalian lihat ya di televisi itu ya, wah, warnanya menarik, merah, hijau, kuning. Nah, tapi itu pewarna pakaian yang digunakan untuk makanan. Menurut kalian gimana? Harusnya digunakan untuk mewarnai kain, tapi untuk mewarnai makanan. Di perut kalian kira-kira gimana? Ini alasannya nanti perut kita jadi berwarna. Iya, jadi sakit ya. Dan bisa-bisa jadi kanker ya. Perutnya jadi berwarna. Enggak masalah perutnya berwarna, tapi nanti sakit itu ya. Ya, itu terus ya bisa jadi itu pewarna yang bukan untuk makanan. Kalau pewarna makanan yang alami ada, tapi biasanya warnanya tidak terlalu mencolok ya. Kalau pewarna makanan alami itu pakai bunga, Pak? Nah, macam-macam ya. Misalnya untuk warna kuning ya kita pakai kunyit ya, itu kan bahan-bahan alami itu. Cabai. Ya, kalau merah ya oke cabai, tapi itu bisa pedas ya. Kemudian kalau kita ingin warna ungu ya kita pakai telo ungu itu ya. Anggur. Ya. Gimana? Anggur enggak bisa, bisa apa enggak ya dijadikan pewarna ya? Enggak bisa kayaknya. Enggak tahu. Ya. Terus kalau hijau ya kita kasih ya, daun apa seledri atau bayam itu ya. Nah, pokoknya banyak sekali. Enggak bisa. Daun suci. Ya. Daun suci. Ya, daun suci itu juga bisa untuk pewarna alami makanan. Yang paling sering ya yang itu, yang kuning ya, untuk nasi kuning itu. Ya, dengan kunir itu ya, kunir kunyit itu ya. Ya, itu yang paling sering kita lihat atau kita temui. Nah, setelah itu selain dari tempat jualannya, kemudian selain dari apa? Warnanya, kita juga perhatikan baunya ya. Mampu apa ini? Ya. Sudah baunya aneh apa enggak? Ya. Kemudian kita bisa rasakan ya kalau agak peliket ya atau lengket atau berlendir, ya, itu berarti sudah agak basi ya. Itu. Rasanya sih. Ya. Cuman kita nggak bisa ini ya, nggak bisa ngincipi dulu ya, ngincipi sih ya. Mengincipi dulu baru dibeli nggak bisa ya kadang-kadang ya, untuk beli makanan ya. Tapi hanya beberapa ya yang kita boleh ngincipi dulu sebelum beli ya. Misalnya di pasar kalau mau beli buah itu kita boleh ngincipi dulu. Tapi kalau beli sayur di warung-warung itu kan kita nggak ngincipi dulu ya, langsung beli ya. Mana yang kira-kira kita suka atau kita ingin ya. Miris. Ya. Tapi kalau beli buah itu kan kadang-kadang boleh kan ngincipi dulu. Itu manis ini. Misalnya mau beli kelengkeng ya, atau aceh rambutan ya, boleh. Iya, boleh coba dulu ya. Wah, ini enak nih ya. Terus beli sekilo ya. Ya, jeruk. Ngincipi yang anggur, mangga, strawberry. Tapi ngincipi ya cuma satu. Ngincipi tidak sekilo, diincipi kabeh. Enggak gitu. Habis nanti semua dibeli. Lah iya, nanti dagangannya habis loh hanya untuk dicoba-coba tok ya. Nah, sekarang bisakah kalian menemukan kalimat saran pada teks tersebut? Yang mana? Kalimat sarannya yang mana?
Kita sebaiknya memerhatikan jajanan yang akan kita beli. Iya, kita sebaiknya memperhatikan jajanan yang akan kita beli. Nah, sebaiknya kamu perhatikan. Nah, terserah kamu mau ikut saran saya apa enggak. Ya, saran kan disampaikan untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Ya, kalau kamu laksanakan, ya siapa tahu itu baik buatmu. Nah, kan begitu. Terus kalau penjelasan dari saran ini, ya ini. Nah, ini jangan beli makanan. Ini lanjutan dari saran tadi. Penjelasan lanjutan dari saran ini, memperhatikan jajanan ini. Nah, ini saran lanjutannya ya. Matikan. Oh, masih ya udah. Ya, ataupun berlendir. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kalian sudah mempraktekkan hal tersebut kalau jajan? Belum. Udah. Ya, jajan di tempat yang Kotor. bersih, yang terlindung, ya, dari polusi, ya. Ya, enggak ada lalatnya, lalat itu ya. Lagi ulet. Ulat bulu. Laler, bukan ular. Ya. Ulat bulu. Itu ya, perhatikan baunya. Ya, bentuknya apakah sudah blenyek atau belum, berlendir atau belum. Kalau udah beli udah bersih. Iya. Udah dari tahun 2017. Tapi ini blenyek tapi masih enak, Pak, karena bubur ya, memang bubur memang bentuknya memang begitu ya. Ya maksudnya yang misalnya seperti arem-arem, ya, arem-arem tahu nggak arem-arem? Kita buat itu gas nih. Arem-arem atau lumpia misalnya ya. Tahu. Tahu. Iya, kalau sudah berlendir ya berarti sudah kurang bagus ya untuk kita. Mana ya? Ya mungkin itu dulu ya nak ya untuk hari ini ya. Nanti setelah ini saya akan berikan pengumuman nanti melalui WhatsApp. Ulangan. Siapa saja yang hadir sesi 1 untuk besok dan siapa saja yang hadir untuk sesi 2 untuk minggu ini ya, hari Selasa dan hari Kamis. Kemudian hari Jumat insya Allah kita akan ulangan. Nah setelah ulangan nanti minggu depannya lagi gimana ya, nanti kita untuk mengulang-ulang pelajaran kita selama 1 semester. Kenapa yang masih belum paham ya, selama 1 semester itu ya, untuk persiapan PAS ya, atau penilaian akhir semester 1 ya. Mudah-mudahan kalian nanti mendapatkan nilai yang bagus semuanya ya. Dan yang penting ilmunya tetap bermanfaat ya. Ya. Semoga bisa nilainya bagus. Ya jadi teruslah berlatih, teruslah membaca ya. Gunakan waktu luang dengan sebaik-baiknya ya untuk membaca, untuk berlatih, belajar bahasa Inggris ya, untuk berlatih membuat apa gitu ya. Untuk hitung-hitungan, menghafal perkalian dan sebagainya. Satu kali satu Ya. Atau Atau juga untuk olahraga bagus juga ya, untuk olahraga. satu Senang. kali dua kali. Oke, kita ya anak-anak ya. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Oke, tadi Syarif ya yang memimpin doa ya. Ini gantian yang lain. Ya boleh. Ini Naisila juga mengangkat tangan.
Mau memimpin doa? Ya, oke. Tidak. Yuk coba dipimpin doa, Naysila. Udah satu. Berdoa bersama-sama, berdoa menurut agama masing-masing. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Terima kasih Naysila, terima kasih anak-anak semuanya. Hari ini ya maaf tadi saya ke belakang lama sekali. Bisa selesai. Ya, sampai jumpa besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.